saya karena lagi di kampus jadi ada suara agak terganggu. Mungkin dengan suaranya nanti kalau terganggu sekali tolong disampaikan ya. Oke. Untuk absennya udah jalan kan ya? Tolong semua mengisi absen ya. Sudah semua absen? Absennya udah semua? Halo? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ini RPS kita untuk kuliah praktikum metode pemisahan. Saya sedikit aja dulu. Jadi mata kuliah ini wajib di semester 3. Kemudian ini kode mata kuliahnya mungkin ada yang sudah tahu disimak. Ini adalah syarat mata kuliah yang harus sudah diambil. Ada nggak yang belum mengambil mata kuliah ini? Sepertinya sudah semua, Ibu. Oke, ini anggotanya. Jadi nanti semua mata kuliah untuk di kelompok keahlian analisis itu biasanya kita tim fasilitatornya itu kami berempat ya, ada Prof. Gelgel, kemudian Bu Nova, dan Bu Linda. Untuk mata kuliah yang diharapkan CPL Prodi yang diharapkan pada capaian pembelajaran mata kuliah ini ada sama ya untuk itu ada orisinil orang lain. Jadi nanti kalian jangan sampai salah satunya mungkin yang bisa kalian terapkan adalah jangan sampai kalian melakukan plagiarisme seperti itu ya. Jadi bagaimana nanti kalian dalam satu kelompok praktikum itu menghargai sesama teman kalian. Kemudian yang karena memiliki sikap kerjasama dan kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat lingkungan. Ya, jadi ini nanti dilihat dari satu timnya dan juga dalam satu golongannya seperti apa sikap adik-adik. Kemudian sebentar. Ya, ada sikap 8 dan 9. Yang 8 itu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian 9 menumbuhkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang farmasi. Salah satunya contohnya sikap bertanggung jawab. Ada yang tahu nggak? Bagaimana kalian bertanggung jawab terhadap pekerjaan kalian di bidang farmasi? Mohon izin menjawab. Ya, silakan Yaya Nasri. Baik, terima kasih. Untuk di masa perkuliahan ini salah satu bentuk pekerjaan kita bertanggung jawab terhadap obat atau suntikan yang kita berikan kepada pasien-pasien kita, seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, ya. Dalam praktikum ini mungkin contoh sederhana yang saya berikan karena juga nanti sebagai latihan kalian untuk ujian OSCE ya. Tahu OSCE ya? Itu ujian akhir nanti untuk lulusan kalian sebagai apoteker kalau yang melanjutkan ke program profesi. Nah, salah satu contohnya itu adalah kalian bertanggung jawab dengan misalnya setiap laporan yang kalian buat dari legalitasnya. Kan misalnya data yang kalian peroleh wajib kalau kalian praktikum offline ya biasanya. Jadi harus ada ACC dari asisten dosen atau dari dosen pengampu atau yang saat jaga pada praktikum tersebut. Itu salah satu contoh sikap bertanggung jawab. Ya, kemudian pengetahuannya satu yaitu Suaranya di saya sih tidak terdengar, Bu.
menganalisis sampel A. Nanti kan sesuai dengan topik yang ada di petunjuk praktikum ya. Kalau untuk metode pemisahan ini nanti akan diberikan topik-topiknya. Nanti ketika kalian diberikan topik atau judul praktikum, kalian bisa berpikir, oh sampel saya ini, metode analisisnya ini. Kira-kira masalah apa sih yang bisa terjadi ketika saya melakukan praktikum tersebut? Lalu cara-cara pengatasannya bagaimana? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan dari pemisahan tersebut, seperti itu. Kemudian kinerja mandiri, bermutu, dan terukur ya. Bagaimana kalian kerjanya nanti secara mandiri. Misalnya kalian diberikan tugas di sini nanti untuk laporan dibuat per kelompok ya. Tapi mungkin akan ada tugas mandiri tergantung dari astusnya nanti. Kemudian dan pencapaian hasil. Jadi laporan kelompok yang kalian buat secara berkelompok harus dapat dipertanggungjawabkan secara bersama ya. Kemudian dapat melakukan evaluasi terhadap kelompok kerjanya. Jadi kalian juga bisa menilai. Misalnya di sini ini tujuannya adalah ketika kalian nanti bekerja di lapangan itu kalian tidak selalu menjadi karyawan seperti itu. Ketika kalian jadi seorang pimpinan, bagaimana kalian bisa atau di sini dalam hal ini ketua kelompok ya, ketua kelompok praktikum. Bagaimana kalian bertanggung jawab, bagaimana kalian memanajemen atau mengelola tugas kelompok bersama yang apa, memang sih tanggung jawabnya bersama, tapi kalau semua dikerjakan keroyokan itu mungkin ya bagaimana baiknya dari dalam mengerjakan hal tersebut. Kemudian bagaimana kalian mendokumentasikan, menyimpan, dan bagaimana kalian mengambil kembali data, itu juga yang diharapkan di hasil akhir dari praktikum ini. Kemudian untuk keterampilan khususnya memahami prinsip penjaminan mutu dan riset di tempat kerja ya. Bagaimana kalian bekerja di laboratorium seperti itu. Kemudian untuk CPMK-nya di sini untuk praktikum dan kuliah saya langsung aja ya. Nanti di kuliah mungkin bisa saya skip karena hampir sama. Jadi di sini ada CPMK-nya itu ada 5. Bukan, yang CPL-nya yang hampir sama, kalau CPMK agak berbeda ya. Jadi yang pertama, kalian lakukan teknik sampling dan mampu memahami teknik sampling dan metode pemisahan. Kemudian memahami konsep dasar dari metode pemisahan, menjelaskan prosedur teknis metode pemisahan dan bagaimana mengaplikasikan teknik kromatografi dan elektroforesis dalam pemisahan senyawa bahan alam, senyawa farmasi, dan sampel lainnya. Kemudian jadi setelah kalian tahu samplingnya seperti apa, metode pemisahan itu apa saja, kemudian prosedur kerjanya seperti apa, nanti kalian diharapkan dapat mengaplikasikan prinsip dari metode pemisahan tersebut. Setelah diaplikasikan, kalian mampu menganalisis, mengevaluasi hasil pemisahan dan mampu memanfaatkan metode pemisahan untuk sampel dengan jenis yang sesuai, seperti itu. Oke, adapun deskripsi mata kuliah untuk praktikum metode pemisahan di sini jadi hampir sama ya. Ini bentar. Ya, jadi topik-topiknya itu ada ekstraksi cair-cair, kemudian destilasi, elektroforesis, ada nanti rekristalisasi dan kromatografi. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu ada asistensi praktikum ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya nyerocos terus. Kalau saya kecepatan tolong disampaikan ya, Dek ya. Belum ada ya. Oke, terima kasih Armida. Suara saya apakah sudah jelas? Sudah jelas Ibu. Sudah Bu, tadi sempat hilang. Oke. Sebentar, maaf. Oke, jadi ini yang pertama kita tentang pengenalan RPS ya, kontrak praktikum dan institusi. Jadi saya ada ada PowerPoint-nya sebentar untuk lebih detailnya teknis praktikumnya seperti apa. Kemudian yang kedua, nanti kita minggu depan akan ada, jadi di sini saya harap adik-adik bisa memahami RPS-nya nanti setelah kita kuliah hari ini akan saya berikan kepada formanya
untuk RPS-nya, kontrak, dan PowerPoint untuk asistensinya. Kemudian, jadi di sini nanti saya harap ada dibaca lagi untuk RPS-nya bagaimana capaian pembelajaran yang diharapkan dari perkuliahan ini selama 1 semester ke depan. Kemudian di minggu depan kita ada diskusi cara penggunaan alat ya. Kemudian setelah itu akan ada jadi kita di sini sebenarnya ada 5 topik ya. Setelah itu kita ada topik yang pemisahan analisis kualitatif tablet paracetamol dan dengan paracetamol tunggal ataupun paracetamol dengan ibuprofen secara KFT. Jadi satu topik itu biasanya kita ada 2 kali pertemuan. Yang ketiga itu ada pretest dulu, nanti yang keempatnya itu praktikumnya. Sebelumnya udah pernah praktikum ya? Farmaseutika atau yang lain? Praktikumnya online, Bu. Ya, sudah pernah ya. Oke, nanti kita untuk semester ini juga kemungkinan besar praktikumnya akan dilaksanakan secara online. Oke. Topik yang selanjutnya itu adalah penetapan kadar etanol. Jadi nanti di sini menetapkan kadar alkohol di dalam sampel yang sesuai dengan ketentuan farmakope. Jadi di sini adik-adik saya harapkan membaca di buku pustakanya ada di bawah ya. Farmakope Indonesia kalian tahu semua ya, dan satu lagi yang mungkin bisa kalian pahami siapkan adalah Farmakope Herbal Indonesia, FHI biasanya disingkat. Jadi ini juga kali pertemuan. Berbeda di metode, ada yang pakai maserasi, yang pakai kromatografi kromatografi kolom, kemudian ada yang pakai maserasi biasa ya. Kemudian setelah itu ada penetapan kadar asam benzoat. Ada beberapa faktor sih di sini yang mau dilihat nantinya. Kemudian ada yang terakhir itu adalah elektroforesis, ada review materi dan responsi praktikum. Semua ini rencananya akan dilaksanakan secara online. Jadi di sini sudah ada JPSK-nya. Jadi kemampuan akhir yang diharapkan untuk masing-masing topik tersebut. Kemudian indikator keberhasilannya seperti apa? Kalian dikatakan telah berhasil mengikuti mata kuliah tersebut. Oke. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Oke, Bu. Saya lanjut ke kontraknya dulu. Ini kontrak praktikum tanggalnya belum saya ganti ya. Jadi ini identitasnya ada yang berbeda nggak? Udah benar ya? Untuk identitas mata kuliah jadwalnya? Oh iya, masalah jadwal. Kalau di jadwal kita sebentar saya cek dulu ya. Ruangannya di LA. LA itu adalah laboratorium, masih ya, perangan ruangannya saja sih, tapi praktikumnya nanti akan dilaksanakan secara online seperti itu dari ya, sesuai jadwal ya. Halo adik-adik, untuk identitas mata kuliahnya. Halo, suara saya kedengaran? Iya. Iya, satu lagi untuk jadwal. Kemarin kan kita sudah sepakati ya untuk praktikum, karena kemarin sudah dari koordinator koordinator praktikumnya satu. Jadi kalian akan praktikum satu golongan semuanya itu praktikum
praktikum metode pemisahan. Tapi setelah saya cek kembali dan melihat jadwal dari Asdos, kita tukar. Jadi kita switch ke hari Kamis dan mempertimbangkan juga yang mengulang katanya nggak bisa di hari Rabu. Sehingga kita sepakati di hari Kamis. Bagaimana semuanya? Apakah ada yang berhalangan? Kalau suara saya hilang, mungkin tiba-tiba saya mute ya, karena suara alatnya agak keras. Ini kita tetap jadwal kita tetapkan saja, kita tulis Rabu dan Kamis, cuman untuk realnya nanti eksekusinya kita laksanakan secara semuanya pada hari yang sama dan jam yang sama untuk satu kelas. Karena yang biokimia juga sepakat seperti itu. Karena kalau kita pisah sendiri itu akan susah juga kasihan adik-adik yang praktikumnya. Bagaimana? Sepakat? Hari Kamis ada yang berhalangan? Terutama untuk yang kakak tingkat yang mengulang 7 orang. Untuk jadwal hari Kamis Ika bisa Ibu. Oke, siap. Dari angkatan 18. Ya. Sinta Korma kelas apa Sinta ya? Yang angkatan 18 Ibu. Oke, Sinta yang ulang ya. Oke, yang dari angkatan 2020? Korma A-nya siapa? Bisa Ibu. Siapa? Dari angkatan 2020 bisa. Yunita ya. Oke. Yunita Korma kelas apa? Saya Korma kelas A golongan 1 Ibu. Kelas A-nya ya. Oke. Baiklah. Kalau jadwal udah nggak masalah, kita lanjutkan. Kita praktikum itu baru mulai minggu depan ya. Untuk metode kegiatan, jadi setiap praktikum akan ada pretest, kemudian sesuai dengan topik praktikumnya. Untuk pretestnya itu kita sesuaikan, jadi ada 5 topik, berarti pretestnya 5 kali. Nanti untuk kesepakatan lebih detailnya ada di ini juga ya, di PowerPoint ya. Ya, jadi kalian setelah yang lulus pretest itu bisa melanjutkan yang baru diperkenankan mengikuti praktikum. Kan tetapi nanti akan ada kebijakan ya. Jadi kita sepakati bersama. Atau saya buka ininya ya. Coba dibaca dulu ya untuk metode pembelajaran dan bentuk kegiatannya kalau ada yang mau dibacakan dulu. Bagaimana? Sudah dibaca untuk bentuk kegiatannya? Apakah ada yang ditanyakan? Sudah Ibu. Oke, ya, jadi seperti biasa kita praktikum, ada diskusi, ada pretest, kemudian nanti mungkin ada video, jadi lebih banyak di diskusi. Kemudian ya jurnal praktikum, kalian wajib membuat jurnal praktikum. Itu dikumpulkan H-1. Satu topik praktikum itu kan ada 2 kali pertemuan ya. Misalnya pertemuan sekarang, pertemuan pertama itu kalian ngumpul jurnal, minggu depan kalian masih praktikum, dapat data di praktikum yang ketiga, maksudnya bukan yang ketiga, sekarang asistensi, kemudian minggu depan kalian ada pengenalan alat, habis itu baru kalian diskusi ya. Jadi minggu ketiga itu kalian pretest sama ngumpul jurnal, minggu keempat kalian kerja, dapat data, minggu kelima kalian ngumpul jurnal dan laporan akhir untuk topik praktikum yang sebelumnya ya. Oke, kemudian tugasnya pretest diadakan 30 menit sebelum praktikum dan kalian diharapkan aktif buat laporan sesuai dengan judul praktikum, penyerahannya ditentukan. Kemudian ini formatnya nanti mungkin bisa sama ya dengan yang praktikum-praktikum lain. Jadi nanti kalian bisa lihat lagi, nanti saya berikan kok ininya. Apa namanya? Filenya. Saya upload di Oase nanti ya.
Ini jadi dicari literaturnya, penelitian praktikum, farmakope, ataupun jurnal-jurnal. Jadi meskipun nanti saya memberikan kalian penonton praktikum, kalian nggak harus ngikutin plek yang sesuai dengan petunjuk praktikum ya, tapi kalian bisa saja nanti pada saat diskusi menyampaikan, misalnya di penuntun tetap ditulis seperti ini, tapi saya menemukan literatur lain, misalnya dari jurnal. Ada misalnya modifikasinya di mana, misalnya kayak KLP ada modifikasi di fase geraknya, itu bisa adik-adik ajukan saat diskusi seperti itu ya. Kemudian ini format jurnal awal, laporan. Ini tata tertibnya, ini kalau kita praktikum real di lapangan ya, jadi harus sepatu tertutup. Jadi nanti paling enggak kalian karena praktikumnya online, kalian harus memakai baju yang sopan, berkerah, kalau bisa pakai jas praktikum. Kemudian tidak boleh melakukan kecurangan. Ini kalau curang nilainya langsung E dan tidak ada remedial, sama ya dengan yang kuliah. Untuk nilai jurnalnya, jadi ada skor-skornya, skor pembuatan jurnalnya, kemudian ini ada skor untuk presentasi atau diskusinya, berapa persennya juga ada di sana. Ini adalah nilai rata-rata, nilai hariannya pretesnya sekian, sikap sekian, keterampilan dalam pelaksanaan praktikum 20%, diskusi 30, jurnalnya 20. Seperti itu, ini rata-rata laporan akhirnya dan responsinya. Nanti kalau ada yang tidak sesuai dengan yang di PowerPoint-nya, nanti mungkin bisa disampaikan ya. Ini untuk jadwal. Jadwal kita ada 16 kali pertemuan. Hari ini kita sudah melaksanakan asistensi, untuk tanggalnya belum saya ganti. Jadi kemudian nanti akan ada praktikum penetapan kadar, preparasi sampel tablet paracetamol, kemudian pemisahannya, kemudian nanti akan ada KLD-nya. Kemudian untuk penetapan kadar etanol nanti dengan Prof. Gelgel. Kemudian untuk pemisahan kurkuminnya, sambilotonya dengan Bu Linda, lalu asam benzoatnya dengan Bu Nova, dan seterusnya dengan saya. Habis itu ada elektroforesis dengan Bu Linda nanti, dan ada diskusi akhir nanti saya praktikum itu dengan Prof. Gelgel dan dengan saya, seperti itu. Sampai di sini untuk jadwal. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan adik-adik. Jadwalnya tidak ada. Oke, FPS kontrak sudah. Saya share PowerPoint-nya dulu ya. Ini asisten.
udah saya petik dari temannya, dosen pengampunya diberikan ya Bu untuk mengikat ngulang yang mengulang masuk di sana nggak deh? Masuk di kelas B dia? Bagaimana Sinta? Kalau untuk Betsy, Sinta NIM 78 sekali Kak Bu. di satu kelas itu ada 5 kelompok. Jadi Bisa Bu. Bisa Ibu. lanjutkan. Untuk nilai tadi ini ada yang berbeda nggak ya? Disesuaikan dengan yang ada yang screenshot tadi yang di kontrak kuliahnya untuk penilaiannya. Jadi nanti mungkin kontrak kuliahnya ya. Yang mungkin bisa di screenshot dulu. Bisa kita diskusikan penilaiannya. Saya permisi ke toilet sebentar ya. Bagaimana untuk nilainya? Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Silakan adik-adik. Untuk nilainya tidak ada yang ditanyakan. Tapi saya izin bertanya untuk jurnalnya tadi.
Ya, silakan Armida. Jadi tadi sempat saya baca kalau jurnalnya itu kan dikirim lewat email dan dikirim melalui Google Classroom. Itu memang menggunakan Google Classroom atau nanti kita menggunakan OAS? Kalau sebelumnya sih kita menggunakan Google Classroom ya, tapi nanti akan ada sebagian tugas yang akan kalian beberapa materi itu juga saya gunakan kombinasi, jadi ada yang di-share di OASE. Kemudian untuk memudahkan pengiriman tugasnya nanti karena mungkin diskusinya akan melibatkan astas, jadi bisa via email dulu untuk laporan akhir nanti mungkin upload di OASE juga dan dikirim juga ke astasnya seperti itu. Bagaimana, Armida? Gunakan OASE dan email saja nih? Iya. Okay. Di Google Classroom sih biasanya lebih banyak diskusinya kita. Webex juga datang. Google Classroom juga. Ya, Google Classroom untuk diskusi, Webex dulu di awal, nanti Webekan dulu untuk pretest, diskusi. Nanti untuk diskusi lebih lanjutnya lagi, disesuai per topik, itu dengan astas. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Sudah ya? Sejauh ini belum ada, Ibu. Sudah sama belum yang dengan yang di ini tadi? Ya. Izin bertanya tentang pretestnya, Bu. Nanti pretestnya ini dalam bentuk apa ya, Bu? Kira-kira? Di sini belum masuk nilai pretest ya? Ya kan? Ini dia maksudnya. Nah, jadi Mohon maaf Bu, apakah memang masih menunggu atau suaranya tidak terdengar? Ya, Rik, masih menunggu. Jadi disesuaikan dengan yang di ini aja nanti ya, yang di nilainya yang di pakai ya.
untuk penilaiannya distribusinya kurang lebih seperti itu ya. Kita perbaiki dulu formatnya. Oke, tata tertib praktikum. Jadi selama mengikuti praktikum kalian wajib mengikuti semua peraturan ini. Ini kalau kerja di lab sih sebenarnya memecahkan alat. Kalau yang online itu yang paling adalah mungkin ketentuannya adalah di pretest dan pengumpulan jurnal. Jadi tolong dipastikan kalian mengumpulkan jurnal sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kalian mengikuti pretest, kemudian kalian menjaga sikap sama diskusi Webex maupun via Google Classroom. Kemudian jadi kalian kehadirannya juga dipastikan karena mungkin biasanya kita pretest itu 30 menit sebelum jadwal itu sudah dimulai. Dan ini ketentuan pretestnya, jadi nilai minimal 60 ya untuk pretest ya. Ini ada yang mau ditanyakan? Jadi pretest kalian kerjakan sendiri, nanti kita via Webex. Kalian kerjakan, tulis tangan, begitu selesai nanti dikirim japri ke asdos praktikumnya. Seperti itu. Jadi dikerjakan sendiri-sendiri. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Ibu. Untuk asdosnya itu per golongan apakah berbeda, Ibu? Per golongan apakah berbeda? Untuk pembagian asdosnya saya masih belum dapatkan, nanti mungkin bisa hubungi Kak Putra ya. Siapa nih? Yunita ya? Ya, Putra angkatan 2004 nanti yang akan menjadi asdos dengan teman-temannya. Saya minta adik-adik sekitar 12 orang untuk membantu menjadi asdos praktikum seperti itu. Jadi nanti akan mungkin 2 kelompok akan dihandle oleh 1 orang asdos. Ya, jadi pembagiannya nanti akan pasti disampaikan oleh asdosnya. Mungkin nanti satu formal bisa menghubungi Kak Putra biar nggak banyak ya japri. Jadi biar satu pintu aja, apa yang mau ditanyain tanyain ke kormanya. Siapa misalnya Yunita di sini untuk korma secara umumnya ya, baik untuk yang mengulang maupun kelas ABCD-nya. Jadi nanti dari Yunita menyampaikan ke Kak Putra, kalau ada yang ditanyain nanti Kak Putra sebagai perwakilan asdos menyampaikan ke adik-adik. Jadi nggak ada lagi yang lain yang menghubungi langsung ke Kak Putra. Kecuali misalnya untuk tugas-tugas per kelompok perorangan, kalau memang sudah dibagi asdosnya, nanti silakan langsung hubungi asdosnya masing-masing. Seperti itu kira-kira. Bagaimana Yunita atau ada yang lain? Baik, Ibu. Oke, itu mungkin. Iya, silahkan. Saya yang bertanya tadi sempat membaca di pretest itu di bagian bawah ada kesempatan kedua dan dipakai nilai rata-rata. Itu maksudnya bagaimana gitu? Terima kasih. Yang mana ya deh? Yang ini? Tidak Bu, di bagian pembobotan nilai tadi Bu. Ini ya? Iya Bu. Jadi gini, kalau kalian misalnya kan pretest sekali, jadi kalian nggak boleh ikut, kan lumayan tuh, sekali kita ada 5 topik, jadi lumayan kalau kalian nggak bisa ikut 20%. Nilai kalian udah hilang nilainya ya, cuma dapat nilai pretest saja dari sekian komponen nilai tersebut. Nah, kalian diberikan kesempatan untuk mengulang pretest, atau mungkin kalau dengan dosennya mau diskusi langsung, tanya jawab langsung dengan dosennya, mungkin bisa nanti dari dosennya memberi nilai. Nanti dari situ nilai pretest sebelumnya berapa, nilai pretest yang kedua berapa, dirata-ratakan. Apabila melampaui 60, maka adik-adik bisa mengikuti praktikum. Seperti itu. Kalau misalnya dari dosennya nggak ada diskusi, berarti nanti mungkin dari asdosnya yang akan menyiapkan soal pretest ulang. Seperti itu. Ya, ini merupakan hal yang penting untuk ditanyakan ya, biar nggak nanti kalian saat praktikum baru menanyakan lagi, oh kemarin nggak dibahas gitu. Ada mungkin yang mau ditanyakan lagi? Silakan adik-adik. Sudah? Izin bertanya Bu. Ya, silakan. Izin bertanya kayak, berarti gini ya Bu ya, berarti nanti sekalian begitu nggih? Misalnya kita gagal pretest dapat 50, kan itu tandanya tidak bisa ikut praktikum, berarti nanti sekalian langsung ada kesempatan kedua atau bagaimana ya Bu ya?
Maaf Dek, bisa diulang? Misalnya nanti kita mengikuti pretest tapi mendapatkan nilai 50 begitu. Tadi Ibu bilang kan berarti tandanya tidak bisa ikut praktikum. Untuk ikut praktikum lagi kan harus diberi kesempatan kedua begitu, Bu. Nanti kesempatan kedua itu setelah kita pretest atau bagaimana ya, Bu ya, supaya kita bisa ikut praktikum? Pretest kedua itu biasanya diberikan di pertemuan berikutnya. Jadi sekarang kalian praktikum, minggu depan kan di ini tuh praktikum lagi. Itu bisa diberikan saat praktikum berikutnya. Kalau kalau misalnya diskusi, dosennya mau langsung diskusi hari itu juga mungkin bisa langsung ditanyakan. Jadi bebas, diberikan kebebasan tergantung kesepakatan adik-adik nanti dengan dosen pengampu saat praktikum tersebut. Jelas? Oh, gitu. Jelas. Berarti nanti misalnya praktikum hari ini gagal, berarti kita harus menunggu itu dulu baru kita bisa ikut praktikum lagi begitu ya, Bu ya? Ya, jadi kalian tetap akan diikutkan dalam diskusi, kalian boleh ikut diskusi, nanti akan dinilai oleh asdosnya. Cuma nanti kan minggu depannya kalian pretest. Kalau misalnya kalian tidak lolos pretest, maka nilai diskusi kalian itu akan dicoret seperti itu. Jadi biar nggak ngulang lagi kalian ngulang lagi diskusi setelah itu, biar nggak buang-buang waktu. Jadi kalian tetap akan diikutkan dalam diskusi tersebut, diambil nilainya. Tetapi kalau misalnya nanti kalian nggak lolos pretest, nggak memenuhi syarat, maka kalian hanya dapat nilai rata-rata aja. Bisa dipahami maksudnya? Bisa, Bu. Terima kasih banyak. Iya, Dewi. Ada lagi yang lain? Bagaimana adik-adik? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Sinta? Mungkin bisa mewakili teman-temannya? Dari saya belum ada pertanyaan yang sudah Oke. cukup. Untuk jadwalnya tadi sudah saya perlihatkan ya. Ini topik praktikum kita ada 5 secara umum. Jadi ada destilasi, kurkumin, ibuprofen, sampai soat, dan elektroforesis DNA. Ini tadi udah ada ya di formatnya. Kemudian ini kalau ada kecurigaan copy paste, maka nanti tidak akan dinilai laporannya. Oke, itu aja untuk praktikum. Mungkin bisa kita lanjut ke kuliah. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan, saya sharing. Kita pindah room lagi atau langsung lanjut di sini ya? Mau pindah room lagi ke room kuliahnya ya? Biar bisa bikin ulang? Gimana? Mungkin bisa langsung saja nih biar nggak ngabisin waktu. Oke. Saya share absennya udah ya. Sekarang saya share absen untuk kuliahnya. Oke, itu absennya, tapi nanti bisa diisi terakhir ya setelah kita selesai kuliah ini, karena di situ saya minta dari membuat ringkasan, jadi apa yang kalian dapatkan dari kuliah hari ini. Dari RPS-nya mungkin apa yang kalian pahami, kemudian nanti ada sedikit kuliah pendahuluan apa yang ada dipahami yang kalian tangkap dari kuliah hari ini ya. Jadi itu nanti ditulis di kertas, isi nama, NIM, dan tanda tangan, diupload di Google Form-nya. Jadi nanti aja absennya terakhir. Oke, saya sharing RPS. Mohon izin menyela, Ibu. Iya, Adik, silakan. Untuk gininya
asistensi praktikumnya apakah sudah selesai nih, Bu? Sudah, oh ya, ada yang ini ya, saya lupa, mohon Iya. maaf. Untuk kakak kelasnya yang mengulang mungkin bisa live meeting ya, adik-adik ya. Ini kita lanjut ke kuliah kalau memang nggak ada yang ditanyakan lagi. Terima kasih banyak kepada adik-adik peserta praktikum yang dari angkatan 2018 ya. Oke, silakan di live meeting. Terima kasih. Ibu. Oke, jadi di sini ada kuliah ya. Iya, Ibu. Cepat aja. Sharing dulu. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Kontrak perkuliahannya seperti ini, jadi bisa dilihat. Untuk identitas mata kuliahnya gimana? Apakah sudah sama? Tadi saya sudah sesuaikan sih jadwalnya, terutama Rabu jam 12 sampai 13.40 ya. Berapa korma untuk kuliahnya?